Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Patricia Tambunan dari kelas B Program Studi Pendidikan Khusus tahun 2021 Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini, saya akan membahas sedikit tentang anak berbakat, di antaranya mengenai definisi, faktor penyebab, dan karakteristik anak berbakat itu sendiri. Pembahasan pertama yaitu mengenai definisi anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh ahli atau profesional sebagai anak yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan yang melebihi sebagaimana yang diberikan secara normal oleh program sekolah reguler, sehingga dapat merealisasikan kontribusi secara bermakna bagi diri sendiri dan masyarakat. Renzulli menyatakan bahwa perilaku keberbakatan merefleksikan suatu interaksi antara tiga kluster dasar dari sifat manusia, yaitu kemampuan di atas rata-rata, tingkat komitmen akan tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang tinggi. Menurut Renzulli, anak berbakat adalah anak yang memiliki atau mampu mengembangkan kesatuan dari sifat-sifat itu dan menerapkannya untuk bidang-bidang apa yang bermakna bagi kinerja manusia. Menurut Renzulli, keberbakatan mencangkup tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu kemampuan umum maupun kemampuan khusus yang di atas rata-rata. Yang kedua, kreativitas tinggi. Kreativitas ini diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal baru atau kemampuan untuk membuat kombinasi baru dari yang sudah ada. Yang ketiga, keterlekatan terhadap tugas tinggi atau task commitment. Hal ini merupakan bentuk motivasi internal yang mendorong individu untuk tekun dan ulet dalam mengerjakan pekerjaannya. Pembahasan berikutnya mengenai faktor penyebab keberbakatan. Yang pertama ada faktor hereditas. Hereditas adalah karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis, yang meliputi kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, kemampuan seni, dan psikomotor. Pada setiap individu terdapat faktor bawaan yang diwariskan dari orang tua, dan bakat bawaan tersebut juga berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, meskipun dua orang itu bersaudara. Faktor selanjutnya yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang tidak bersifat genetik dan sangat berpengaruh pada intelijensi. Di antaranya merupakan faktor gizi dan neurologis. Kekurangan gizi dan gangguan neurologis pada masa kecil dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Sebuah studi terhadap orang-orang yang memiliki IQ tinggi menunjukkan keunggulan fisik seperti tinggi, berat, dan daya tarik dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan individu yang intelijensinya lebih rendah. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini merupakan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan anak berbakat ditinjau dari segi lingkungannya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan yang baik dan mendukung itu apabila dari lingkungan dapat memberikan dukungan dan perhatian saat anak mempelajari bakatnya dan memberikan fasilitas yang berhubungan dengan bakat yang dimiliki anak. Stimulasi, kesempatan, harapan, tuntutan, dan imbalan akan berpengaruh pada proses belajar seorang anak. Menurut penelitian tentang individu berbakat yang sukses, menunjukkan masa kecil di dalam keluarga memiliki keadaan seperti berikut. Yang pertama, adanya minat pribadi dari orang tua terhadap bakat anak dan memberikan dukungan. Yang kedua, orang tua dijadikan sebagai panutan. Yang ketiga, adanya dorongan dari orang tua untuk menjelajah bakat anak. Berikutnya ada pengajaran yang bersifat informal dan terjadi dalam berbagai situasi. Berikutnya, proses belajar awal lebih bersifat eksplorasi dan bermain. Keadaan berikutnya yaitu orang tua mencarikan instruktur dan guru khusus bagi anak. Keluarga berinteraksi dengan tutor ataupun mentor.
adanya perilaku dan nilai-nilai yang diharapkan berkaitan dengan bakat anak dalam keluarga. Orang tua menjadi pengamat latihan-latihan, memberikan arahan bila diperlukan, memberikan pengukuran pada perilaku anak yang dilakukan dengan terpuji dan memenuhi standar yang ditetapkan. Keadaan lingkungan keluarga selanjutnya yaitu orang tua mendorong keikutsertaan anak dalam berbagai acara positif di mana kemampuan anak dipertunjukkan pada khalayak ramai. Dan yang terakhir, pemberian program pembelajaran yang sesuai dengan keberbakatan anak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik anak berbakat. Yang pertama, ada karakteristik dari segi akademik. Anak berbakat memiliki karakteristik akademik seperti memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang besar, suka ataupun rajin membaca, memiliki perhatian yang lama terhadap suatu bidang, akademik maupun non-akademik, menyukai dan menikmati sekolah ataupun belajar. Karakteristik akademik selanjutnya yaitu memiliki pemahaman yang sangat maju tentang konsep, metode, dan terminologi dari bidang umum maupun khusus, dapat mengaplikasikan berbagai konsep dari bidang akademik yang diminati pada aktivitas-aktivitas bidang lain, memiliki sifat kompetitif yang tinggi dalam suatu bidang akademik ataupun non-akademik, dan memiliki motivasi yang tinggi untuk berbuat yang terbaik. Dan yang terakhir, belajar dengan cepat dalam suatu bidang akademik ataupun non-akademik. Karakteristik selanjutnya dilihat dari segi sosial dan emosi. Anak berbakat memiliki karakteristik sosial dan emosi. Yang pertama diantaranya diterima oleh mayoritas masyarakat dan teman-teman sebaya ataupun orang dewasa. Yang kedua, suka terlibat dalam kegiatan sosial dan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosial dapat memberikan sumbangan positif dan konstruktif. Yang ketiga, kecenderungan dipandang sebagai juru pemisah dalam pertengkaran dan pengambil keputusan bijak oleh teman sebayanya. Yang keempat, perilakunya tidak defensif dan memiliki tenggang rasa. Karakteristik sosial atau emosional selanjutnya yaitu mampu merangsang perilaku produktif bagi orang lain, mampu mempertahankan hubungan abadi dengan teman ataupun orang dewasa, memiliki kepercayaan tentang kesamaan derajat semua orang dan jujur, dan memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menanggulangi situasi sosial dengan cerdas dan humor. Karakteristik selanjutnya dilihat dari segi fisik ataupun kesehatan. Anak berbakat memiliki karakteristik fisik ataupun kesehatan antara lain memiliki penampilan yang menarik dan rapi, dan kesehatannya berada lebih baik atau di atas rata-rata. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai anak berbakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.